Lawang toko-toko yang biasa jualan minyak goreng itu nggak dapat, nggak ada barangnya. Nah orang yang nggak biasa jualan minyak goreng, lah jualan, imbas jualan. Apakah ini ada kaitannya dengan Menteri Perdagangan gitu? Karena saya lihat soal kisruh minyak goreng ini memang apa ya, tidak bisa terlepas dari pemikiran-pemikiran negatif saya soal mantan gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang bilangnya pengen ngebantu, tapi ujungnya malah ngerecokin. Misalkan mantan kalian pengen ngebantu nulis skripsi, tapi hasilnya file kita malah hilang. Ini bukan ngebantu, malah nambah masalah gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita minyak goreng Wasilah 212. Karena mungkin mereka tujuannya ingin mengurangi penderitaan masyarakat. Mereka sebagai alumni 212, sebagai alumni demonstran paling suci di dunia gitu ya, pengen membantu masyarakat dengan menyediakan minyak goreng. Tapi yang mereka lakukan justru ngambil untung. Bukannya ngebantu, malah bikin tambah susah gitu ya. Tambah rumit. Karena yang mereka lakukan, mereka mengemas ulang minyak gitu ya, dioplos dengan minyak curah yang disubsidi oleh pemerintah yang warnanya agak-agak butek gitu ya. Dioplos sama minyak-minyak yang minyak kemasan gitu. Lalu kemudian mereka klaim sebagai minyak kemasan, dijualnya mahal, nggak seperti minyak curah atau minyak subsidi. Lalu dikasihlah label minyak goreng Wasilah 212. Apa coba? Ya minyak dalam kemasan sih, tapi kok butek gitu ya. Itu ibarat Habib Novel Bamukmin gitu. Habib katanya, tapi kok kayaknya bukan. Mirip gitu ya. Mirip seperti minyak goreng 212 ini. Ya sama lah, seperti mereka ini kan memang konsisten seperti itu gitu. Bilangnya pengen aksi bela agama, aksi bela negara, padahal nyari nasi bungkus. Sama seperti minyak goreng ini. Dan setelah diselidiki oleh kepolisian, ternyata bisnis minyak goreng ini itu adalah bisnis usaha milik salah satu anggota DPRD Jawa Barat dengan inisial RA. Kan saya jadi kepo gitu, siapa ini? Dari partai mana ini orang ini gitu ya. Kok menjadi bagian dari 212 gitu? Apa iya dari partai nasionalis gitu kan? Kalau dari PKS kita nggak kaget gitu ya. Tapi setelah saya cari tahu gitu, dari 124 anggota DPRD di Jawa Barat kira-kira segitu gitu ya. Saya kemudian menemukan nama-nama dengan inisial R di awalnya. Tapi nyari yang RA ini nggak ada sama sekali gitu. Adanya tuh RS, RR, RRD gitu ada. Tapi RA ini nggak ada. Lalu kemudian ketemulah satu nama dengan 4 kata gitu ya. Dan ada RA-nya. Ada RA-nya. Jangan-jangan ini yang punya ini. Ya tapi karena saya juga nggak terlalu yakin dengan itu gitu ya, karena namanya 4 suku kata. Jadinya buat kalian yang penasaran, saya pengen sebutkan inisial saja gitu. Inisialnya adalah dari partai. Nah, udah cukup ya. Jangan tambah-tambahin gitu. Nah, tapi soal cerita minyak goreng Wasilah 212 ini bukan hanya cerita soal 212 gitu, karena ini adalah cerita tentang banyak orang gitu. Teman saya juga sama tuh, jualan mainan tapi kemudian karena minyak goreng ini lagi happening banget gitu ya. Semua orang nyari minyak goreng, dia jadi juga jualan mainan, jualan minyak goreng gitu. Jadi dia mau menjual minyak gorengnya dengan syarat orang juga beli mainan yang dia jual. Ini gimana sih gitu saya? Kamu kan jualan mainan lah, kok jualan minyak goreng? Ya biar laku bos. Kalau nggak gini nggak laku bos. Jadi untung dua-duanya dia. Nah, setelah saya selidiki dan juga cari tahu tentang pengalaman banyak orang gitu, saya akhirnya menyimpulkan bahwa sebelumnya distribusi minyak goreng ini itu tersendat dan tidak tepat sasaran gitu, karena distribusinya justru kepada toko-toko, kepada orang-orang yang tidak biasa jualan minyak goreng. Ini sama seperti ini 212 ini.
Dia bukan penjual minyak goreng, tapi tiba-tiba jualan minyak goreng. Atau teman saya itu, dia penjual mainan, tapi tiba-tiba jual minyak goreng. Sehingga toko-toko yang biasanya jual minyak goreng nggak ada, justru adanya di orang-orang baru gitu. Jadi benar-benar salah distribusi. Dan selain itu ya dari partai-partai politik, kita juga nggak ngerti kenapa mereka kemudian ikut-ikutan gitu. Malah mereka ikut jualan. Dan semua partai melakukan itu gitu. Ya enggak semua partai. Ada partai yang memberikan bantuan minyak goreng gratis. Jadi mereka yang beli kemudian dikasih gratis. Tapi ada yang jualan. Banyak lagi jualannya. Dari sekian banyak partai, cuma Ibas yang punya stok paling banyak gitu kan. Pertanyaannya, dapat dari mana? Sementara yang lain susah lah, kok dia dapat sendiri. Lawang toko-toko yang biasa jualan minyak goreng itu nggak dapat, nggak ada barangnya. Nah orang yang nggak biasa jualan minyak goreng, lah jualan, Ibas jualan. Apakah ini ada kaitannya dengan Menteri Perdagangan gitu? Karena saya lihat soal kisruh minyak goreng ini memang apa ya, tidak bisa terlepas dari pemikiran-pemikiran negatif saya soal mantan gitu. Karena Menteri Perdagangan kita hari ini itu adalah mantan menteri era SBY. Jadi susah kita untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif soal Menteri Perdagangan ini gitu. Apalagi yang dia lakukan itu emang drama banget gitu. Drama kayak Pak SBY. Ya karena gimana coba? Awal cerita minyak goreng ini menjadi langka dan kemudian ribut sampai sekarang, itu kan awalnya gitu ya. Minyak goreng itu ada di mana-mana, tapi harganya naik. Saya sendiri sempat beli sekitar harga 20.000 waktu itu. Cuma karena saya nggak tahu harga minyak goreng, ketika saya butuh ya udah beli aja. Mau harganya 30.000, mau harganya berapa, kayak saya beli aja sesuai dengan kebutuhan gitu. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata harganya naik. Ya saya kalau beli barang sih nggak ngelihat gitu ya, karena sesuai kebutuhan aja. Kalau mau beli minyak, butuh minyak ya beli minyak. Butuh mobil beli mobil, wes enggak. Kemahalan mobil gitu ya. Beda jauh. Ya kalau misalkan butuh sepatu ya beli sepatu, beli sendal, butuh sendal ya beli sendal gitu. Santai gitu. Nah, saya waktu itu beli di harga 20.000, tapi kata orang itu mahal banget katanya. Tapi stoknya ada di mana-mana. Lalu kemudian sama pemerintah, sama Menteri Perdagangan ini gitu ya. Itu kemudian dibuat harga eceran tertinggi. Diatur gitu, dipaksa menjadi 14.000. Dari yang semula di pasar sudah 20 ribuan, dipaksa menjadi 14.000. Hasilnya apa? Hasilnya nggak ada minyak goreng di pasaran. Ada sih di Alfamart, Indomaret gitu, ada 1-2 tapi. Tapi kalau orang mau beli, nggak boleh beli 2, hanya beli 1. Jadinya terjadi kelangkaan di mana-mana dan ya nggak ada minyak gorengnya gitu. Gaib. Karena ada aturan ini, aturan 14.000 ini. Perusahaan nggak mau jual. Mereka maunya jual dengan harga mahal. Kenapa? Karena CPO-nya memang lagi naik gitu. Itu aslinya, asli skenarionya gitu. Lalu kemudian ketika harga eceran tertinggi ini dicabut gitu ya. Ya karena mungkin pemerintah, presiden, menteri perdagangan itu juga sudah mulai menyadari bahwa lebih baik harga mahal dan ada dibandingkan harga murah tapi nggak ada barangnya. Nah yang terjadi kemarin nggak gitu. Harganya dipaksa murah 14.000 tapi barangnya nggak ada. Bohong dong namanya gitu ya. Sehingga masyarakat tuh ya jadi ya protes lah. Beli minyak goreng aja susah. Gimana coba? Dan perusahaannya nggak mau jual gitu. Ditimbun semuanya, nggak mau dikeluarin, nggak mau didistribusikan gitu. Nah ketika harga eceran tertinggi ini dicabut, itu kalau kita lihat pengalaman gitu, pengalaman banyak orang nih pasti. Itu siang, kita tuh masih belum lihat minyak goreng. Di mana-mana tuh kayak masih nggak ada, masih langka gitu. Tapi sorenya, ketika aturan ini dicabut, lalu minyak goreng tuh ada di mana-mana. Itu kan artinya apa? Ya perusahaan nggak mau jual, retail, toko-toko nggak mau jual juga gitu. Mereka nunggu harga ini dilepaskan, baru mereka ambil untung gitu. Tapi ya itulah masyarakat kita, semuanya kreatif gitu. Termasuk wasilah 212 tadi, kreatif mencari untung dengan segala potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau yang seperti ini terjadi, itu kan artinya memang ada penimbunan, memang ada toko-toko yang menimbun dan nggak mau mengeluarkan minyak gorengnya.
fakta gitu. Ini sudah nggak bisa bantah lagi. Dan itu artinya, mohon maaf untuk saya katakan, untuk kali ini negara itu kayak kalah sama mafia gitu. Kalah. Negara yang punya kekuasaan segala-galanya nggak berdaya di hadapan para mafia, nggak berdaya di hadapan para pengusaha yang sebenarnya pengusaha CPO ini itu kan lahannya punya negara. Mereka nyewa, mereka pinjem punya negara, tapi ketika terjadi kelangkaan minyak goreng seperti ini, negara nggak mampu melakukan apa-apa. Sedih sekali gitu. Kalau tahu gini, ngapain dibuat aturan HET? Harga eceran tertinggi ngapain gitu? Cuma bikin ribut aja, cuma bikin kelangkaan aja di tengah masyarakat, kan nggak penting gitu. Mending ya dari dulu biarin aja. Harga naik ya udah biarin, 20.000 udahlah 20.000 kita beli. Daripada sekarang udah 24.000. Tapi kita nggak perlu khawatir karena 24.000 itu karena itu respon terhadap teori dasar ekonomi. Kalau permintaan tinggi ya harganya naik gitu. Udahlah harga CPO-nya naik, permintaannya ya tinggi karena sebelumnya nggak ada barangnya gitu ya. Sekarang giliran ada barangnya ya dijual dengan harga mahal. Seandainya dari dulu dibiarin aja, mungkin harganya sekitar 18.000, 20.000, nggak akan sampai 24.000. Tapi ya itulah menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi pemerintah, agar ke depan ya jadi lebih bijaksana dalam melakukan kebijakan gitu. Karena kalau kalian seperti Menteri Perdagangan ini mau menekan perusahaan gitu, mau menekan perusahaan-perusahaan minyak goreng gitu ya, ya harusnya sampai tuntas gitu. Jangan awalnya menekan terus kemudian dilepasin. Harganya jadi nggak teratur, gila-gilaan gitu. Dan memang untuk urusan minyak goreng ini ya kita harus terima gitu dengan harga yang sesuai dengan harga bisnis gitu. Karena ini harga bisnis. Jangankan minyak goreng gitu ya. Minyak bensin aja yang di Indonesia ini mayoritasnya dikuasai oleh pom bensin Pertamina gitu ya. Itu juga nggak bisa dikendalikan. Satu-satunya untuk mengendalikan harga yang ada di lapangan ya dengan subsidi. Satu-satunya, nggak bisa dipatok harus 14.000 gitu, nggak bisa. Jadi keputusan pemerintah atau Kementerian Perdagangan dalam hal ini itu jelas-jelas salah. Karena mereka mencoba untuk mengendalikan, tapi caranya salah. Lawang minyak goreng ini semuanya perusahaan swasta. Kalau mau dikendalikan gimana? Padahal untuk bensin dan solar dan aja yang mayoritasnya Pertamina, BUMN, nggak bisa dikendalikan gitu, disubsidi terus gitu. Nah sekarang ketika sudah ribut-ribut harga minyak gorengnya terlanjur tinggi 24.000, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah minyak goreng bersubsidi, minyak curah, harganya sekitar berapa itu, 14.000 atau berapa gitu. Ya itu mungkin bisa dilakukan, maksudnya efektif untuk beberapa bulan ke depan. Tapi pada akhirnya ini kan akan dicabut juga gitu. Pasti naik juga harga minyak curah ini. Kan itu sama seperti cerita soal bensin premium gitu. bensin rusak yang kita konsumsi puluhan tahun yang lalu gitu kan. Awalnya masih ada gitu. Meskipun harganya murah masih ada gitu. Tapi sekarang lihat di mana ada bensin premium. Semuanya pertalite. Nah sama dengan minyak goreng ini pada akhirnya juga yang subsidi akan kita naikin dan kita akhirnya ya kembali dengan harga pasar. Cuma kan saya jadi bertanya-tanya kenapa kita kemudian melakukan subsidi-subsidi, kenapa kita mengatur harga-harga ini untuk menekan harga ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat, kenapa gitu. Kalau pada akhirnya juga akan dilepas juga gitu. Ini kan PHP namanya. Kalau emang mau dikontrol semuanya, ya buat aturan yang permanen gitu. Misalkan semua CPO yang menggunakan lahan kita harus menjual dengan harga sekian. Sisanya bebas mau dijual kemana. Hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Tapi itu kan nggak ada. Ini cuma main-main semua. Ini cuma kong kali kong antara pemerintah sama pengusaha kayaknya gitu ya. Kayaknya, saya bilang kayaknya. Bukan nuduh ini. Ya sekali lagi bagi saya buat teman-teman yang dari kemarin nanya di kolom komentar soal minyak goreng ini harga bisnis gitu. Ya namanya bisnis cari untung, wajar. Semua orang juga seperti itu. Cuma
mungkin ini menjadi aneh karena kita punya lahan, kita punya barangnya, lalu kemudian harganya mahal sekali gitu. Ya, satu-satunya cara pemerintah harus mensubsidi. Tapi kalau ngelihat Presiden Jokowi, dari awal dia menjabat sebagai presiden tahun 2014, nampaknya presiden ini bukan tipikal orang yang suka memberikan subsidi kepada masyarakat lewat bahan-bahan baku gitu. Karena ujung-ujungnya tuh nanti nggak tepat sasaran gitu. Selalu bisa dimainkan, selalu bisa dijadikan bancakan. Presiden Jokowi adalah orang yang menurut saya lebih suka memberikan subsidi berupa uang langsung kepada masyarakat tepat sasaran seperti menggunakan ATM-ATM itu gitu, seperti PKH dan lain-lain itu. Kalau beliau mensubsidi minyak goreng, jadinya nggak ada bedanya dengan bensin dulu. Nggak tepat sasaran, dimanfaatkan oleh banyak orang, jadi bancakan lagi. Dan pesan bagi masyarakat, ya kita harusnya melihat ini dengan melihat sebuah kenyataan dengan kepala terbuka gitu, karena ya biasa aja gitu. Mau beli ya beli aja. Kalau memang kemahalan, ya beli sesuai dengan kebutuhannya gitu. Memang yang paling bermasalah mungkin nanti penjualan minyak goreng, gorengan gitu ya, yang mengandalkan minyak goreng. Ya itu akhirnya mereka harus beli minyak curah. Nah, bagi masyarakat yang sekarang punya HP, punya sosial media yang keluar-keluar soal harga minyak goreng, ini saya mau tegur dari sisi logika kita gitu. Karena begini, kenaikan harganya itu bukan hanya sekitar, itu banyak itu ya. Sekitar 7.000 gitu ya, atau mungkin ada sekitar 5.000 rupiah kenaikannya gitu ya. Nantinya pada akhirnya mungkin ya ribuan lah, tidak sampai lebih dari 10.000. Nah, kalau ini dilihat dari nilai uangnya, seolah-olah secara nominal itu mahal sekali gitu, tinggi sekali. Cuma kalau kita lihat dari sisi pemakaiannya gitu ya, berapa banyak sih kita pakai minyak goreng? Berapa kali sih kita beli minyak goreng dalam sebulan gitu? Berapa banyak sih yang harus kita keluarkan dari kenaikan minyak goreng ini? 30.000, 50.000, berapa? Pertanyaannya adalah, dengan nilai uangnya segitu di tahun ini gitu ya, misalkan 50.000, apakah itu sebesar ketakutan kalian yang sekarang digembar-gemborkan? Yang seolah-olah mau kiamat gara-gara minyak goreng naik beberapa ribu rupiah. Ini minyak goreng loh, karena nggak selalu dipakai dan bisa dipakai maksimal 3 kali gitu kan. Berbeda dengan bensin dulu. Kalau bensin kan itu merambat dan efeknya kemana-mana. Tapi ini minyak goreng kan enggak gitu ya. Ya efeknya yang paling kerasa kepada penjual gorengan gitu. Tapi bagi masyarakat awam umum nggak terlalu gitu. Jadi kalau sebulan misalkan ada kenaikan harga 50.000, bagi sebagian orang not a big deal, biasa aja gitu. Bahwa kemudian ada orang-orang yang merasa 50.000 itu terlalu besar, terlalu berat bagi mereka, ya solusinya adalah beli minyak curah, minyak subsidi. Simple. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah ketakutan kita yang dibesar-besarkan oleh nominal yang sebenarnya nggak seberapa. Nggak seberapa kan sebenarnya kenaikan itu. Cuma ditakut-takutin terus. Wah, udah kayak COVID lah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Saya tungguin. Begitulah kura-kura.